Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Barcelona di Old Trafford pada leg kedua playoff babak gugur Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan MU versus Barcelona ini akan live pada Jumat 24 Februari 2023 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama di Camp Nou, laga berkesudahan imbang 2-2. Peluang MU maupun Barcelona untuk lolos ke babak 16 besar masih sama-sama terbuka. Di Camp Nou, kedua tim menunjukkan permainan menyerang yang hebat. Ball possession lebih dikuasai Barcelona, tetapi jumlah shoot mereka seimbang, yakni 18/18. Barcelona mencatatkan shot on target lebih banyak, yakni 8/5. Namun peluang-peluang Barcelona melalui Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres hingga Jordi Alba dinetralisir oleh kiper MU David De Gea. Di Old Trafford nanti, Barcelona tidak bisa menurunkan kekuatan penuhnya. Gavi terkena akumulasi kartu, sementara Pedri mengalami cedera di leg pertama. Hal ini bisa berdampak negatif buat Barcelona. Manchester United versus Barcelona akan jalani leg kedua playoff tiket babak 16 besar Liga Eropa. Erik ten Hag kedapatan ketemuan sama Sir Alex Ferguson. Di laga nanti tidak ada aturan gol tandang, artinya kedua tim akan saling membunuh demi amankan laju di Liga Eropa musim ini. Dilansir Daily Start, heboh di sosial media jepretan manajer Manchester United dan mantan manajernya. Ya, Erik ten Hag dan Sir Alex Ferguson duduk bareng di suatu restoran. Keduanya tampak berbincang serius. Diyakini ten Hag mau curi-curi ilmu dari Sir Alex Ferguson, yang merupakan manajer tersukses Setan Merah. Erik ten Hag sejatinya lagi membawa MU melaju kencang. Sempat kalah melulu di awal musim, MU kini melesat di papan atas Liga Inggris. Manchester United diklaim tidak akan memulai musim panas dengan pengeluaran besar jika klub berjuluk Setan Merah ini diambil alih oleh investor Qatar. Menurut ESPN, Sheikh Jassim siap berinvestasi pada skuad Manchester United jika tawarannya disetujui. Namun dengan didasarkan pada pertimbangan seputar finansial fair play, hal itu diperkirakan bakal tertahan di pasar sejak awal. Pada bursa transfer Januari lalu, MU menambah 3 pemain dengan status pinjaman, yakni Marcel Sabitzer, Wout Weghorst, dan Jack Butland. Pada bursa transfer musim panas nanti, ten Hag diperkirakan akan melepas beberapa pemainnya. Salah satu nama yang santer disebut adalah kapten klub Harry Maguire. Bek tengah Inggris ini dikaitkan dengan kepindahannya dari Old Trafford. Dana hasil penjualannya berpotensi mendanai penandatanganan baru. Ada kabar baik bagi fans Manchester United. Bek andalan mereka Luke Shaw dilaporkan sudah bersepakat untuk menekan kontrak baru di Old Trafford. Performa apik bek timnas Inggris itu mendapatkan apresiasi dari manajemen Manchester United. Football Insider mengklaim bahwa sang bek akan segera menekan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sendiri yang meminta manajemen MU untuk memperpanjang kontrak Luke Shaw. Ia terkesan dengan performa dan etos kerja sang bek. Ia merasa Luke Shaw bakal punya peran yang besar di lini pertahanan United. Itulah mengapa Erik ten Hag tidak ragu untuk memberikan sang bek kontrak baru agar ia bisa memperkuat Setan Merah lebih lama lagi. Menurut laporan tersebut, beberapa bulan terakhir manajemen MU berdiskusi dengan agen Luke Shaw. Sejauh ini, proses negosiasi berjalan positif. Sang bek dikabarkan sudah bersepakat untuk menekan kontrak baru di MU.
Kabarnya ia akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun di skuad Setan Merah. Laporan itu mengklaim bahwa dalam waktu dekat ini manajemen MU akan mengumumkan kontrak baru Luke Shaw ke publik. Manchester United sedang memasuki pekan penentuan. Dua pertandingan penting telah menanti The Red Devils di depan. Pertama, yang terdekat MU akan menghadapi Barcelona pada leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa 2022-2023. Pemenang pertandingan ini berhak mendapatkan tiket ke babak 16 besar Liga Eropa. Kedua tim memiliki peluang yang sama untuk lolos karena agregat masih seimbang 2-2. Namun Manchester United boleh sedikit difavoritkan karena faktor tuan rumah. Terlebih performa MU sedang gahar ketika bermain di kandang. MU kini mencatatkan 17 laga tanpa kekalahan di lintas ajang ketika menjamu lawan mereka di Old Trafford. Bukan tidak mungkin Barcelona bakal menjadi korban keganasan MU selanjutnya di Theatre of Dreams. Setelah melewati laga melawan Barcelona, MU bakal menghadapi Newcastle United pada final Carabao Cup atau final Piala Liga Inggris. Duel MU versus Newcastle dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley pada Minggu 26 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah peluang MU untuk meraih gelar perdana bersama Erik ten Hag, sekaligus yang pertama dalam 6 tahun terakhir. Di atas kertas, MU sedikit diunggulkan, apalagi melihat performa terkini Marcus Rashford DKK yang tidak terkalahkan dalam 8 laga terakhir di berbagai ajang. Namun itu bukan berarti MU bisa dengan mudah menaklukkan The Magpies. Pasalnya, Newcastle juga tampil mengejutkan musim ini dengan menempati papan atas klasemen Liga Inggris. Sebuah sanjungan diberikan Xavi Hernandez kepada Erik ten Hag. Ia menilai manajer asal Belanda itu sukses membangkitkan Manchester United dalam waktu yang singkat. Di mata Xavi Hernandez, Erik ten Hag telah membuktikan diri sebagai manajer kelas dunia. Ia menilai keberhasilannya membangkitkan Manchester United bukan sesuatu yang mudah diraih. Menurut Xavi Hernandez, salah satu kelebihan Erik ten Hag yang tidak dimiliki banyak manajer adalah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia menilai semenjak dilatih Erik ten Hag, para pemain berbakat yang dimiliki Setan Merah mulai mekar dan menunjukkan performa yang ciamik. Striker Manchester United Wout Weghorst mengapungkan optimisme bahwa timnya mampu menyabet 4 gelar sekaligus musim ini. Manchester United punya peluang bagus untuk menuntaskan dahaga 6 tahun tanpa gelar saat menghadapi Newcastle United pada final Piala Liga Inggris di Wembley pada Minggu 26 Oktober. Skuad arahan Erik ten Hag juga dijadwalkan menjamu West Ham United di putaran kelima Piala FA pada 2 Maret mendatang. Sementara di Liga Premier Inggris, MU yang menempati urutan ketiga klasemen sementara hanya terpaut 6 poin dari Arsenal di puncak, meski Gunners masih menyimpan 1 laga tunda. Terdekat, kubu Setan Merah bakal bersua Barcelona pada leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa di Old Trafford. Skor agregat 2-2 pasca pertemuan pertama di Camp Nou akhir pekan lalu. Peluang terbuka untuk meraih 4 gelar akan menjadi dorongan besar, ucap Weghorst. Tapi seperti yang saya katakan, kami berada di tempat yang baik dengan momentum nyata. Kami masih aktif dalam 4 kompetisi yang kami jalani, tutur pemain pinjaman dari Burnley itu. Itu pasti sesuatu yang ingin kami pertahankan dan tentu saja final Carabao Cup adalah yang terdekat. Tapi kami ingin memenangkan 4 trofi sekaligus, pungkatnya. Kali ini bukan tebak-tebak buah manggis, tapi prediksi ala Dimitar Berbatov. Mantan bomber MU itu ikut angkat suara terkait hasil akhir Liga Inggris musim ini, khususnya penghuni 4 besar. Berbatov menebak tim yang akan finish 4 besar adalah Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Newcastle United. Agak unik karena justru Berbatov menempatkan MU di bawah armada Mikel Arteta dan pasukan Pep Guardiola. Pada sisi lain, artinya Liverpool, Tottenham, dan berlebih Chelsea tidak masuk hitungan. Padahal ketiga tim ini sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memboyong sederet pemain anyar.
Berbatov begitu mantap dengan pilihannya. Berlatar hitung-hitungan di atas kertas, Berbatov yakin posisi 4 besar adalah Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Newcastle United. Manajer Newcastle United Eddie Howe mengungkapkan bahwa Loris Karius sudah siap untuk mengawal Mr. The Magpies. Newcastle akan melawan MU pada final Piala Liga Inggris di Wembley pada Minggu nanti. Serangkaian momen menyebabkan Karius berada di pos utama Newcastle untuk final piala besar pertama klub sejak Piala FA 1999 yang kala itu dikalahkan Manchester United. Kiper utama Nick Pope dalam hukuman larangan bermain setelah di kartu merah pada laga kontra Liverpool akhir pekan lalu, sementara Martin Dubravka dilarang tampil usai membela United pada paruh pertama musim dan telah bermain dalam 2 laga Piala Liga. Tapi Karius masih identik dengan blunder fatal atas 2 gol Liverpool kala dikalahkan Real Madrid pada final Liga Champions 2018.